para muqallidun eh, meminta udzur fi taqlidihim dalam taklid mereka. Pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan bahwasanya para imam madhab, para imam, para ulama besar, para ulama mujtahid melarang taklid buta. Nah, maka di sini dibahas tentang di antara alasan-alasan yang sering digunakan oleh orang-orang yang taklid buta. Pertama, dhannuhum annal imama alladhi qalladuhu la budda an yakuna qad ittala'a ala jami'i ma'anil kitab wa sunnah. Mereka menyangka para muqallid, ya, taklid al-a'ma, para orang-orang yang taklid buta, mereka menyangka bahwasanya imam yang mereka taklidi itu sudah menelaah semua makna Al-Quran dan As-Sunnah. Walam yafuthu min dzalika syai'un, dan tidak ada yang terluput satupun. Adanya berarti mereka sudah mengetahui semua dalil Al-Quran dan As-Sunnah dan tidak ada satupun yang luput. Ya, sudah mengetahui semua dalil dan maknanya dan tidak ada yang terluput satupun. Apa ini klaim yang gulu, klaim yang luar biasa. Mengklaim ulamanya ini, imamnya ini mengetahui semua dalil. Kalau mengetahui semua ayat Quran wajar. Tapi kalau mengetahui semua hadis yang ada di atas muka bumi ini, nah ini klaim yang gulu. Apalagi ditambah dengan mengklaim tahu maknanya juga. Kemudian yang kedua, dhannuhum annal imama law akhta'a fi ba'dil ahkami wa qalladuhu fi dzalikal khata'i kana lahum minal udhri fil khata'i wal ajri mithlu ma lidzalikal imam. Para muqallid taklid buta, mereka menyangka bahwasanya imam atau ulama kalau mereka salah dalam sebagian hukumnya, kemudian para pentaklidnya itu ikut salah, maka para pentaklidnya juga mendapatkan udzur yang sama dalam kesalahan tersebut dan juga mendapatkan pahala sebagaimana imamnya. Ya, kalau imamnya, ulamanya memang betul bahwasanya dia benar atau salah dapat pahala. Kalau dia benar dapat 2 pahala, kalau dia salah dapat 1 pahala. Nah, para pentaklid buta juga mengira mereka juga demikian. Maksudnya yang taklidnya ini juga dapat pahala kalau salah. Kemudian yang ketiga, qauluhum inna haula'il a'immata a'lamu fajtihaduhum aula min ijtihadina. Para imam-imam tersebut itu lebih mengetahui daripada kita, lebih berilmu daripada kita, maka ijtihad mereka itu lebih aula, lebih utama daripada ijtihad kita. Yang baca cuma 1. Ya, saya baca lagi. Wal jawabu an hadhil a'dzari ala tartibi. Dan jawaban untuk udzur-udzur di atas atau syubhat-syubhat di atas secara berurutan an yuqala, kita katakan. Yang pertama jawaban terhadap bahwasanya mereka menyangka para ulama telah mengetahui semua dalil dan maknanya. Maka jawabannya innal a'immata kullahum mu'tarifuna bi annahum lam yushaytu bi jami'in nususil wahyi. Para imam semuanya, para ulama semuanya, mereka mengakui bahwasanya mereka tidak meliputi, tidak mengetahui semua nas wahyu. Wa kathratu ilmil alimi la tastalzimu ittila'ahu ala jami'in nususi. Dan banyaknya ilmu seorang ulama tidak berarti dia sudah menelaah semua nas. Kalau banyak, iya. Tapi kalau semua, enggak.
Jadi jangan samakan banyak dengan semua. Beda. Banyak itu berarti tidak sedikit, tapi nggak berarti semua. Maka jangan jangan diklaim bahwasanya ulama kalau punya banyak ilmu berarti tahu semua ilmu. Dan juga jangan mengklaim sebaliknya kalau kita katakan bahwasanya ulama fulan tidak menguasai semua ilmu. Ulama fulan tidak menguasai semua ilmu, tidak menguasai semua dalil. Bukan berarti kita mengatakan ulama fulan ilmunya sedikit, bukan. Tsumma innal imama qad yattali'u 'ala al-hadithi walakin yakunu sanadu alladhi balaghahu bihi dha'ifan fayatrukuhu. Dan terkadang seorang ulama dia telah menelaah sebuah hadis. Namun sanad hadis tersebut yang sampai kepada dia adalah sanad yang dhaif. Kemudian dia tinggalkan hadis tersebut. Padahal ada jalan yang lain yang dia nggak tahu yang bisa mengangkat hadis tersebut menjadi hasan atau sahih. Waqad yatruku al-haditha li syai'in yadhunnuhu arjahu minhu. Dan terkadang dia meninggalkan sebuah hadis karena suatu alasan sehingga dia menyangka hadis tersebut, hadis yang lain itu lebih arjah, ya, lebih rajih. Wal waqi'u anna al-haditha arjahu, dan memang hadis tersebut yang lain lebih rajih. Falhasilu anna dhanna al-ihatati bi jami'in nususi laysa sahihan qat'an. Maka ini menunjukkan bahwasanya adanya anggapan bahwasanya ulama itu meliputi semua nas yang ada, ini tidak benar secara pasti. Nah, tadi ada ulama yang dia sampai kepada dia hadis, tapi dianggap dhaif karena tidak sampai kepadanya jalan yang lain. Dan terkadang ya, dia meninggalkan sebuah hadis untuk mengikuti hadis yang lain, padahal hadis yang pertama rajih. Padahal hadis yang pertama lebih rajih, lebih kuat atau lebih sahih. Dan ini ada terjadi. Nah, ini kan menunjukkan fenomena-fenomena seperti ini menunjukkan bahwasanya mereka tidak tahu semua. Mereka tidak mengetahui semua hal, tidak. Kemudian yang kedua, jawaban untuk syubhat yang kedua, itu syubhat bahwasanya para muqallid itu juga mendapatkan pahala kalau mengikuti fatwa yang keliru. Jawabannya annal imama alladhi qalladuhu qad badala juhdahu wa amila ma yajibu alaihi bahwa jadirun bil udhri. Bahwasanya para ulama yang ditaklidi mereka telah mengerahkan segala daya upayanya dan mereka sudah mengamalkan apa yang wajib bagi mereka untuk mengeluarkan hukum dari dalil, untuk menyimpulkan hukum. Mereka sudah melakukan penelitian, ya sudah menelusuri dalil, menelusuri sanad, kemudian melakukan kias, kemudian melakukan telaah mendalam, sudah melakukan hal yang harusnya mereka lakukan. Maka fahuwa jadirun bil udhri. Maka mereka layak mendapatkan udhur kalau salah. Kalau mereka sudah berusaha. In akhta'a fi ijtihadihi, kalau mereka salah dalam ijtihad. Amal muqalliduna, adapun orang yang sekedar taklid, faqad taraku an-nadhara fil kitabi wa sunnati. Mereka meninggalkan nazar, meninggalkan menelaah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Enggak mau lihat dalil. Wa aradu an ta'allumihima. Dan mereka berpaling dari mempelajari keduanya. Enggak mau belajar Al-Qur'an, enggak mau belajar Sunnah, maunya taklid aja. Wa nazzalu aqwalar rijali manzilatal wahyi, dan mereka memposisikan pendapat-pendapat para ulama seperti wahyu. Al-munazzali min Allah, seperti wahyu yang Allah turunkan. Fahadzal farqul azimu. Maka tentu ini perbedaan yang sangat besar bainal imami wa baina muqallidihi, antara ulamanya dengan yang mentaklidi mereka.
Ulamanya dapat udzur wajar karena mereka sudah usaha, mereka sudah capek-capek, mereka sudah pusing-pusing menelaah dalil, menghafalnya juga, menelusurinya juga. Kalau mereka salah, ya wajar kalau kita kasih udzur. Nah, kalau orang yang cuma sekedar ikut saja, nggak ada usaha apa-apa, cuman taklid saja kepada pendapat ulama, ya nggak ada keluar keringat, ya nggak ada keluar energi, ya nggak perlu mikir, nggak mengeluarkan daya upaya apa-apa, cuman taklid aja, cuman ngikut aja. Maka mereka nggak layak dapat udzur. Ya dulu dalalatan wadihatan ala annahum laisu ma'jurina fil khata'i kahalil imam. Ini menunjukkan secara jelas bahwasanya mereka tidak mendapatkan pahala ketika mereka salah. Tidak sebagaimana keadaan imam mereka. Kalau mereka cuma sekedar maunya taklid aja, nggak mau melihat dalilnya. Bahkan para ulamanya sendiri mengatakan, lihat dalil yang saya gunakan. Ya, sudah kita bawakan perkataan para ulama kemarin. Bahwasanya para ulama semua, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Hanifah, Imam Malik mengatakan, jangan taklid sama pendapat saya, lihat dalil yang saya gunakan. Nah ini ada orang yang taklid nggak mau lihat dalil, nggak mau nelaah. Yang penting saya ikut aja, cuma sekedar ikut. Maka orang seperti ini tidak mendapatkan udzur dan tidak mendapatkan pahala kalau salah, kalau jelas-jelas salah. Idh inna haula'il muqallidina qad farratu wa qassaru wa a'radu. Karena mereka para muqallidin, orang-orang yang taklid buta ini telah farratu, telah melakukan kelalaian, wa qassaru, melakukan kekurangan, wa a'radu, dan mereka berpaling dari dalil. Ini mereka keliru kalau mereka memilih pendapat yang bertentangan dengan dalil. Dengan alasan mereka sekedar ingin taklid saja, sekedar yang penting ada pendapat ulama, yang penting saya ikut pendapat ulama, nggak peduli apa kata dalil, mereka berdosa dan mereka tidak dapat udzur. Kemudian jim annal ulama'a imma ayattafiqu fattifaquhum ala hukmin hujjatun. Terkadang ulama itu bersepakat dalam sebuah hukum, maka sepakatnya mereka itu adalah hujjah, adalah dalil. Maksudnya adalah ijma'. Ini untuk membantah syubhat yang ketiga, bahwasanya para ulama itu lebih tahu dari kita. Maka menggunakan pendapat mereka lebih utama daripada ijtihad kita. Maka kata beliau di sini, para ulama itu kadang ijma' dalam sebuah hukum. Maka kalau mereka ijma' mereka adalah dalil. Wa huwal haqqul ladzi yajibu ittiba'uhu. Itu adalah kebenaran yang wajib untuk diikuti kalau mereka ijma'. Wa imma ayakhtalifu. Dan terkadang mereka berselisih pendapat. Amal hujjatu fit taqlidi ba'dihim duna ba'din. Maka apa hujjah untuk mentaklidi salah satu dari ulama saja ketika mereka khilaf? Kulluhum alimun, padahal mereka semua ulama. Fala'alla alladhi raghibta an qawlihi a'lamu min alladhi dhahabta ila madhhabihi. Maka bisa jadi ulama yang kamu tidak senangi, justru dia lebih alam, dia lebih mengetahui daripada ulama yang engkau ambil pendapat madhabnya. Nah, kalau alasan Anda adalah ulama kan lebih tahu daripada kita, jadi kita ambil pendapat ulama, iya betul. Tapi kalau dalam masalah khilafiyah bisa jadi pendapat ulama yang lain itu lebih alam, lebih berilmu daripada pendapat ulama yang kamu ambil. Dan juga menunjukkan bahwasanya kita tidak membandingkan pendapat ulama dengan pendapat kita. Kan alasannya pendapat ulama atau mereka itu berilmu, mereka lebih tahu, maka ijtihad mereka lebih layak daripada ijtihad kita. Iya itu betul. Tapi kita tidak membandingkan pendapat ulama dengan pendapat kita. Ketika ada masalah khilafiyah, kemudian kita ambil pendapat yang lebih rajih, bukan maksudnya lebih rajih ini lebih rajih menurut kita, tapi menurut ulama yang lain. Nah, jadi kita membandingkan antara pendapat ulama dengan pendapat ulama. Kita ambil pendapat ulama yang dalilnya lebih rajih, yang kita tinggalkan pendapat ulama yang tidak sesuai dengan dalil.
Jadi bukan dibandingkan dengan pendapat kita, pendapat atau opini pribadi kita, bukan. Fa'in qala qallatuhu li'anna qawlahu huwa shawabu. Kalau ada orang yang mengatakan, saya taklid kepada ulama ini karena pendapat ulama ini betul, maka tuliba bid dalili, maka orang ini harus dituntut mendatangkan dalil. Wa kana hadza ibtalan litaqlidi. Karena kalau dia memang tahu dalilnya, maka dia telah batal taklidnya. Artinya dia sudah tidak taklid lagi, tapi ittiba. Kalau mengatakan, oh, saya ikut pendapat ulama ini saja. Karena menurut saya ulama ini pendapatnya lebih tepat. Lebih tepat ini harus ada buktinya. Apa? Harus ada alasannya apa? Lebih tepatnya karena apa? Maka nggak benar kalau jawabannya, oh, saya ambil pendapat ini karena ini pendapat yang lebih tepat, ya, karena ini semadzhab dengan saya ulamanya. Ini nggak benar. Atau ini karena ulama yang pinter. Ini juga bukan alasan. Semua ulama pinter. Oh, ini karena ulama keturunan Nabi. Ya, banyak. Keturunan Nabi bukan hanya dia. Ini harus dituntut dalil. Apa dalilnya? Kalau Anda mengatakan ini lebih tepat, apa dalilnya? Apa alasan? Wa in qala qalatuhu li'annahu a'lamun nasi. Tapi kalau ada orang yang taklid, dia mengatakan, saya taklid kepada ulama ini karena dia adalah orang yang paling berilmu. Qila lahu, maka kita katakan kepadanya, bahwa idzan a'lamu minas sahabati, apakah ulama Anda ini lebih berilmu daripada sahabat Nabi? Wa kafa bi qaulin mithli hadza qubhan. Maka cukuplah dengan pertanyaan ini akan tersingkap apa yang dia katakan itu adalah perkataan yang buruk. Mengatakan ulama ini adalah orang yang paling berilmu. Kalau memang pendapat ulama ini bertentangan dengan dalil, bertentangan dengan pendapatnya para sahabat, kita katakan, apakah ulama Anda ini lebih berilmu daripada para sahabat? Tentu para sahabat lebih berilmu daripada ulama ini. Maka dari sini terbongkarlah, terlihatlah bahwasanya perkataan tadi adalah perkataan yang buruk. Sehingga alasan yang seperti ini nggak boleh. Mengatakan, oh saya taklid kepada ulama ini karena dia adalah orang yang paling berilmu. Ini klaim yang berlebihan. Berarti ulama lain lebih rendah kedudukannya daripada ulama ini. Oh dia satu-satunya yang paling tinggi. Ini kan gulu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan saya ikut pendapat ini karena ini pendapat lebih tepat, maka dia harus mendatangkan dalil. Ya, dia dituntut untuk mendatangkan dalil, mendatangkan argumen. Apa argumen? Sebagaimana simulasi yang sudah saya sampaikan kemarin ya. Jadi kalau ada orang A dan B, yang satu A dan B berselisih pendapat dalam suatu masalah agama. A itu pakai opini pribadi, B pakai pendapat ulama, walaupun B tidak tahu dalilnya, maka B lebih mending. Ya, karena A pakai pendapat pribadi, B pakai fatwa ulama atau pendapat ulama. Maka B lebih mending, walaupun dia nggak tahu dalilnya. Kemudian kondisi yang kedua, kalau A itu membawa pendapat ulama, B membawa pendapat ulama juga, tapi B tahu dalilnya. A nggak tahu dalilnya, dia yang penting ada pendapat ulamanya. Dalilnya nggak tahu. Kalau B, dia punya pendapat ulama dan tahu dalilnya. Maka yang lebih tepat adalah B. Dan A wajib ikut B. Wajib ikut pendapat yang diberikan oleh B. Kondisi yang ketiga, kalau A itu ikut pendapat ulama dan tahu dalilnya, B juga ikut pendapat ulama dan tahu dalilnya. Maka di sini ada penelaahan. Mana dalil yang lebih sahih, mana sisi pendalilan yang lebih tepat, ya, mana yang lebih kuat. Maka nanti yang lebih kuat, yang lebih sahih itulah yang diikuti. Naqala Ibnu Abdul Barri al-ijma'a al-man'i min tatabu'ir rukhasi. Kemudian poin yang keenam, atau tambihat yang keenam, Ibnu Abdul Barr rahimahullah al-Maliki
menukil ijma tentang larangan mencari-cari pendapat ulama yang gampang, tatabbu' rukhas. Ya. Di antara khilafiyah, kemudian nyari mana pendapat yang lebih enak menurut saya. Ya. Oh, ada ulama yang mewajibkan cadar, ada ulama yang tidak mewajibkan cadar. Ah, saya ambil yang nggak mewajibkan aja, lebih enak. Nah, ada ulama yang mengharamkan isbal, ada yang memakruhkan, ada yang bolehkan. Oh, saya ambil yang bolehkan saja lebih enak. Nah, ini keliru. Cara berpikir seperti ini keliru. Sebagaimana kata Sulaiman Taimi, kalau engkau mengikuti pendapat-pendapat yang mudah saja dari para ulama, maka engkau akan mengumpulkan semua keburukan. Wal akhdhu bima yuwafiqul hawa wal gharda min aqwal ulama, dan haramnya mengambil pendapat ulama yang sesuai dengan hawa nafsu dan sesuai dengan tujuan-tujuan duniawi dari pendapat ulama yang ada. Jadi ulama ijma, perbuatan seperti itu haram. Qala Ibnu Qayyim mengatakan, wabil jumlati fala yajuzul amalu wal ifta'u fi dinillahi bitasyahi. Kesimpulannya, nggak boleh beramal dalam agama Allah dan nggak boleh berfatwa dalam agama Allah dengan tasyahi, dan dengan mengikuti keinginan, selera. Wa takhayyuri, dan juga takhayyur, sekedar pilihan pribadi. Wa muwafaqatil ghardi, atau mengikuti tujuan-tujuan dunia. Fayatlubu al-qawlu alladhi yuwafiqu ghardahu wa gharda man yuhabihi fayamalu bihi. Maka dia akan meminta pendapat, dia akan selalu meminta pendapat yang sesuai dengan tujuannya, yuhabi, kita cek di kamus. Hadza yuhabi, artinya an'ama, yang menyenangkan. Jadi orang yang seperti itu akan terus mencari pendapat yang sesuai dengan tujuannya atau sesuai dengan yang menyenangkan dia. Fayamalu bihi, kemudian dia amalkan. Wa yufti bihi, dan dia fatwakan. Wa yahkumu bihi, dan dia hukumi. Wa yahkumu ala aduwihi wa yuftihi bididdihi, dan dia terapkan hukum tersebut terhadap musuhnya, dan dia fatwakan dengan yang sebaliknya. Wa hadza min afsakil fusuqi, maka ini adalah kefasikan yang paling fasik. Wa akbaril kabairi, dosa besar yang paling besar. Wallahul musta'anu, hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Dzalika annahu la ahada min ulama yaqulu bi ibahati jami'il rukhasi. Karena tidak ada satu orang pun ulama yang membolehkan untuk mengambil pendapat-pendapat yang mudah-mudah saja. Fa innal qaila birrukhsati fi hadzal madhhabi la yaqulu birrukhsati al-ukhra fil madhhabil akhari. Karena yang dianggap sebagai rukhsah di suatu madhab bisa jadi bukan menjadi rukhsah di dalam madhab yang lain. Maka tidak ada ulama yang mengatakan boleh mengambil semua rukhsah. Karena rukhsah sendiri sifatnya nisbi. Bisa jadi di madhab ini rukhsah, di madhab yang lain bukan rukhsah. Sehingga nggak boleh dan nggak mungkin semua orang, nggak boleh dan nggak mungkin kita mengambil semua rukhsah. Ya, namun bedakan antara tatabu' rukhas, mencari pendapat yang mudah-mudah,
dengan memilih pendapat yang mudah ketika ta'arud. Memilih pendapat yang mudah ketika ta'arud. Jadi ketika ta'arud, ketika terjadi pertentangan dalil, maka yang pertama perlu dilakukan adalah al-jam'u, ya, mengkompromikan dalil sebisa mungkin. Kemudian kalau tidak memungkinkan untuk dikompromikan, ya, maka melakukan tarjih, melakukan pencarian sisi argumen yang lebih kuat dari salah satunya. Nah, ketika sudah melakukan tarjih kok tetap nggak ketemu, ya, sudah melihat dari sisi sanad, dari sisi kekuatan dalil, dari sisi riwayatan, dari sisi bahasa Arab dan lain-lain, kok belum ketemu, masih tidak diketahui mana yang kuat. Nah, maka sebagian ulama ada yang mengatakan jika seperti itu keadaannya, boleh memilih yang lebih mudah dari dua pendapat tadi. Ini sudah setelah didahului dengan proses, bukan sekadar saya ambil yang mudah aja. Ada prosesnya, jadi ada proses mengkompromikan dulu jamak, kemudian tarjih, ya, menelaah, kemudian kalau misalnya ditelaah kok nggak ketemu, ini masih antara dua pendapat ini nggak tahu mana yang lebih rajih, maka boleh sementara ambil pendapat yang lebih mudah. Bedakan antara yang pertama dengan yang kedua ini. Kalau tatabu' rukhas langsung, jadi ada dua pendapat, langsung ambil yang enak aja, ya, tanpa ada penelaahan, tanpa ada melihat dalil, ya, tanpa ada penelusuran, tanpa ada tarjih, langsung mengambil. Kemudian tambih yang ke-7, shahha wa thabata annal 'alima yazillu wa yukhti'u. Telah sahih dan telah benar adanya bahwasanya ulama itu bisa tergelincir dan bisa keliru. Li'annahu laysa ma'suman, karena dia tidak maksum. Fala yajuzu qabulu kulli ma yaquluhu. Maka tidak boleh menerima semua pendapat yang dia ucapkan. Wa hadza min aqwal adillati 'ala fasadi taqlidi. Maka ini diantara dalil atau argumen yang paling kuat untuk menunjukkan merusaknya taklid buta. Kalau orang yang taklid buta kepada ulama, sama saja menganggap ulama ini maksum. Ulama ini nggak mungkin salah. Padahal tidak ada yang maksum kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Ibnu Qayyim mengatakan, wal musnifuna atau wal musannifuna fi sunnati jama'u baina fasadi taqlidi wa ibtalihi wa baina zallatil alim. Para ulama penulis kitab-kitab sunnah, mereka sepakat bahwasanya sikap yang benar adalah sikap pertengahan antara rusaknya taklid dan batilnya taklid dengan ketergelinciran para ulama. Artinya tidak menganggap ulama pasti benar dan tidak menganggap dan tidak meninggalkan seluruh pendapat ulama dengan alasan ulama bisa tergelincir. Namun pertengahan. Liyubayyinu bidzalika fasad at-taqlidi, untuk menjelaskan tentang kerusakannya taklid. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang baru, al-mabhathus tsalits, al-fatwa. Pembahasan yang ketiga tentang fatwa. Wa fi hadzal mabhathi sab'u masaila. Dalam pembahasannya ada 7 masalah. Yang pertama tentang definisi fatwa. Yang kedua tentang ahamiyatu mansibil fatwa wa khuturihi. Pentingnya kedudukan fatwa dan bahayanya fatwa. Khuturatihi, bahayanya fatwa. Yang ketiga tentang hukum berfatwa. Yang keempat tentang jenis-jenis fatwa. Yang kelima tentang syarat-syarat mufti.
dan sifat-sifat seorang mufti dan adab-adab seorang mufti. Yang keenam tentang adab mustafti, adab orang yang minta fatwa atau adab bertanya. Yang ketujuh tentang beberapa catatan. Silakan Ummu Zuhri. Al-mas'alatul ula ta'riful fatwa. Al-fatwa wal futya lughatan bayanul hukmi wastilahan bayanul hukmi syar'iyyi. Wa hadha ta'rifu syamilun lamma akhbara bihi lima akhbara bihi al-mufti mimma nasu alaihi al-kitab was sunnatu au ajma'at alaihi al-ummatu walima tanbatahu wa fahimahu bijtihadihi. Nah, al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, ta'riful fatwa, definisi fatwa. Al-fatwa wal futya, fatwa atau futya itu sama, ya, bisa fatwa bisa futya. Lugatan secara bahasa artinya bayanul hukmi, menjelaskan hukum. Jadi fatwa itu menjelaskan hukum. Wastilah secara istilah bayanul hukmi syar'i, menjelaskan hukum syar'i itu fatwa. Di catatan nomor 2 di bawah. Adhafal ba'du ayyakuna dzalika jawaban li su'ali. Sebagian ulama menambahkan penjelasan hukum syar'i tersebut itu diucapkan atau dijelaskan setelah adanya pertanyaan. Wa yakuna mimman ya'rifu dalilahu, dan dilakukan oleh orang yang mengetahui dalil. Nah, jadi fatwa adalah menjelaskan hukum syar'i, satu. Kemudian dilakukan setelah ada pertanyaan, dua. Yang ketiga, dilakukan oleh orang yang paham dalil. Kemudian wa hadza ta'rifu syamilun lima akhbara bihil mufti mimma nassa alaihi kitab wa sunnatu. Definisi di atas itu mencakup apa-apa saja yang disampaikan oleh seorang mufti dari apa yang ada dalam nas, dari apa yang ada dalam nas Al-Qur'an dan As-Sunnah, au ajma'at alaihi ummatu, atau apa-apa yang disepakati oleh para ulama, walimastambathahu, atau hasil istimbat dia sendiri, istimbat dari ulama itu yang berfatwa itu, wa fahimahu, atau dari pemahaman si ulama tersebut, ijtihadihi, yang merupakan hasil ijtihad dia. Sehingga fatwa itu kan menjawab pertanyaan, ya, berupa hukum syar'i. Jawaban pertanyaannya bisa 4. Bisa dalil Al-Quran, bisa dalil As-Sunnah, bisa ijma' ulama, atau hasil ijtihad. Kemudian ini Ummu Fudail, ya. Ummu Fudail, fadhali. نعم أستاذ. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة الثانية أهمية منصوب الفتوى وخطورته، ويمكن إيضاح ذلك فيما يأتي. أولا، أن المفتي موقع عن رب العالمين. قال ابن القيم: وإذا كان منصوب التوقيع soalnya di fathah. وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالحمل الذي لا ينكر فضله ولا يجهل قدره، وهو من أعلى المراتب السنيات، فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسماوات؟ فحقيق Cukup dulu. Al-mas'alatu tsaniyah itu masalah yang kedua. Ahamiyatu mansabil fatwa. Urgensi
kedudukan dari fatwa. Kalau mansub itu ada wawunya, namanya mansab. Mansab itu artinya penegakan. Kan nasaba artinya tegak, bangun, tegak. Pentingnya penegakan fatwa. Wa khuturatihi, dan atau khuturatuhu gitu. Dia bukan ataf kepada mansab, tapi dia dia frase tersendiri, kalimat jumlah tersendiri. Jadi urgensi ditegakkannya fatwa dan bahayanya fatwa, khuturatuhu. Bahayanya berfatwa tanpa ilmu maksudnya. Wa yumkinu idahu dzalika fima ya'ti. Ini bisa kita jelaskan dalam penjelasan berikut ini. Annal muftiya muwaqqi'un an rabbil alamin. Orang yang berfatwa seolah-olah dia tanda tangan atas nama Rabbul Alamin, atas nama Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Qayyim mengatakan, wa idza kana mansabut tawqi'i 'anil muluki bil mahalli alladhi la yunkaru fadluhu. Kalau mansabut tawqi', penegakan tauqi, pengatasnamaan dari para raja, bil mahal ladzi la yunkaru fadluhu, dalam perkara-perkara yang tidak diingkari keutamaannya. Wala yujhalu qadruhu, dan tidak samar lagi tentang kebagusan atau ketinggian kedudukannya. Fahuwa min a'la maratibis saniyati, dan itu merupakan martabat atau kedudukan dari sifat yang paling tinggi. Saniyah, sesuatu yang berharga, masalah. Cemerlang, tinggi, ya, berharga, tinggi, aku, ya. A'la maratib saniyati, kedudukan kemuliaan yang paling tinggi. Fa kaifa bimansabi at-tawqi'i an rabbil ardi was samawati. Bagaimana lagi dengan tanda tangan atas nama Allah? Ya, kalau ada orang tanda tangan atas nama raja saja, dia menjadi mulia. Kalau ada orang tanda tangan atas nama raja, saya mewakili raja, saya tanda tangani surat ini. Ini kata Ibnu Qayyim, ini adalah perkara yang la yungkaru fadluh. Tidak ada yang mengingkari tentang keutamaan hal itu. Wala yujhalu qadruhu, dan tidak ada orang yang tidak tahu bahwasanya itu adalah hal yang mulia. Dan itu adalah a'la maratibus saniyah, kemuliaan yang paling tinggi. Itu bisa tanda tangan atas nama raja, atas nama presiden. Maka bagaimana lagi kalau seseorang itu tanda tangan atas nama Allah Subhanahu wa taala? Ummu Zuhri sudah keluar. Ummu Fudail. Ahsanallahu ilaikum. فحقيق بمن أقيم في هذا المنصب أن يعد له عدته وأن يتأهب له أهبته وأن يعلم قدر مقام الذي أقيم فيه ولا يكون في صدره حرج من قول الحق والصدع به فإن الله ناصره وهاديه وكيف وهو المنصب الذي تولاه بنفسه رب الأرباب فقال تعالى ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب سورة النساء الآية 127 وكفى بما تولاه الله تعالى بنفسه شرفا وجلالة. Nah, fahaqikun biman uqima fi hadzal mansabi ayyu'adda lahu iddatahu. Dan maka lebih layak lagi bagi orang-orang yang
akan menegakkan posisi ini, yaitu tanda tangan atas nama Allah, untuk mempersiapkan bekalnya. Wa an yata'ahbalahu uhibbatahu, dan agar dia persiapkan bekalnya sama. Wa an ya'lama qadral maqami alladhi uqima fihi, dan hendaknya dia menyadari tentang tingginya kedudukan yang akan dia lakukan itu. Wala yakunu fi sadrihi harajun min qaulil haqqi wa sad'i bihi, dan hendaknya dalam hatinya tidak ada rasa jengkel untuk mengucapkan kebenaran dan untuk membelanya. Fa innallaha nasiruhu wa hadihi, karena Allah lah yang akan menolongnya dan memberikan dia petunjuk. Ya, maka di sini Ibnu Qayyim mengatakan kalau Anda paham bahwasanya ulama itu tanda tangan atas nama Allah Subhanahu wa taala, maka barang siapa yang ingin berfatwa, siapa di antara ulama yang ingin berfatwa, hendaknya dia siapkan bekal. Karena ini masalah yang tinggi, masalah yang besar. Dia siapkan bekal, dia siap-siap, jangan asal-asalan. Dan dia hendaknya sadari ini adalah maqam yang tinggi, ini kedudukan yang tinggi, bukan hal yang biasa. Dan dia harus tegar, dia harus tahan banting untuk tetap mengucapkan kebenaran apapun yang terjadi. Ya, makanya sampai-sampai Imam Ahmad, ya, ketika dicoba dengan khalqul Quran, fitnah khalqul Quran, di mana beliau diminta untuk mengucapkan Al-Quran itu makhluk. Ya. Kemudian dikasih saran oleh sebagian ulama, wahai Imam Ahmad, udah ucapkan aja. Ucapkan. Ini darurat ini. Gak apa-apa kamu ucapkan, kamu gak dosa. Karena kamu dipaksa, ini darurat. Kamu disiksa, akan dibunuh. Maka, kata Imam Ahmad, saya tidak akan ucapkan. Karena kalian lihat, para penuntut ilmu sudah siapkan pena. Sudah siapkan pena untuk mencatat ucapan saya. Ya, maka seorang ulama, seorang mufti itu harus paham bahwasanya apa yang dia fatwakan itu akan dicatat oleh mustafti, oleh orang yang nanya, oleh para muridnya, oleh para jamaahnya, akan dicatat dan akan diikuti. Ini bukan masalah yang remeh. Wa kaifa wa huwa al-mansabul ladzi tawallahu bi nafsihi rabbul arbabi. Maka bagaimana lagi kalau itu adalah sebuah kedudukan yang diberikan kepadanya oleh Rabbul Arbab, oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala firman, wa yastaftunaka fin nisa. Mereka minta fatwa kepadamu wahai Muhammad tentang wanita. Qulillahu yuftikum fihinna. Maka katakanlah bahwasanya Allah Ta'ala yang akan memberikan fatwa kepada kalian tentang mereka, tentang wanita. Wa may yutsra 'alaikum fil kitabi. Dan Allah yang akan memberikan apa-apa yang akan dibacakan kepada kalian di dalam Al-Quran. Surat An-Nisa ayat 127. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya hakikatnya yang berfatwa, yang boleh berfatwa itu Allah. Yuftikum fihinna. Allah. Qulillahu yuftikum fihinna. Katakanlah Allah lah yang berfatwa tentang masalah itu. Jadi para ulama ketika mereka berfatwa, mereka mewakili Allah. Karena hakikatnya yang boleh berfatwa Allah. Allah yang boleh menjawab ini halal, ini haram, ini makruh, ini sunnah, ini bid'ah, ini sunnah. Allah yang menjawab. Para ulama mewakili Allah. Mereka tanda tangan atas nama Allah. Maka fabima tawallahu Allah Ta'ala binafsihi syarafan wa jalalatan. Maka bagaimana lagi dengan orang-orang yang Allah berikan kepada mereka kemuliaan dan jalalatan dan kemuliaan untuk berfatwa. Ya. Kemudian poin yang kedua, annal muftiya min sya'nihi isdarul fatawa min sa'atihi bima yahduruhu
minal qawli. Bahwasanya seorang mufti di antara urusan berfatwa, di antara perihal yang menjadi bagian dalam masalah fatwa adalah dia dituntut untuk isdarul fatwa, untuk menerbitkan fatwa, untuk memunculkan fatwa min sa'atihi di waktu itu bima yahduruhu minal qaul, berupa pendapat yang terbesit, yang ada di benak dia ketika itu. Fala yatahayya'u lahu minas shawabi ma yatahayya'u liman atala an-nadhara wa tathabbata kal qadhi. Maka dia tidak punya persiapan banyak untuk mempersiapkan jawaban yang benar, sebagaimana ya orang-orang yang yatahayya, yang melakukan persiapan dengan atwalan nazar, dengan melakukan penelitian yang panjang, wa tathabbata, dan cross check, cek dan dicek, contohnya seperti seorang qadhi. Maka qadhi beda dengan mufti. Qadhi beda dengan mufti. Kalau mufti itu dituntut untuk jawab dengan waktu singkat. Ya, wahai syekh, apa hukumnya ini? Nggak bisa syekhnya mengatakan, oh nanti ya 1 bulan lagi. Nah, itu bukan fatwa ya, itu nanti jadinya itu penelitian. Kalau fatwa itu dituntut untuk dijawab dengan cepat. Maka pilihannya adalah mengatakan pendapat, menyampaikan fatwa, atau mengatakan wallahu a'lam. Mengatakan nggak tahu. Tidak sebagaimana qadhi, sebagaimana hakim. Kalau hakim tidak dituntut untuk menjawab dengan cepat. Wahai Pak Hakim, jadi yang mana yang pembunuh, yang mana yang salah? Nggak bisa, oh ini yang salah. Nggak bisa. Harus ditelaah dulu. Dilihat alat buktinya, didengar saksinya, ditelaah dulu. Nanti sebulan kemudian baru ketemu. Sehingga nanti ada perbedaan. Kalau mufti, maka fatwa itu tidak mengikat. Tapi qadhi itu hasil hukumnya mengikat. Qadhi di pengadilan, hakim di pengadilan, produk hukum yang dia keluarkan mengikat. Kalau qadhi, hakim ketuk palu, bahwasanya si A, si fulan ini dia telah mencuri dan dia wajib untuk kembalikan 100 juta rupiah. Ini harus ditaati. Ya, si fulan ini harus bayar 100 juta ya, kepada orang yang dia rugikan. Mengikat. Adapun fatwa tidak mengikat. Yang ketiga, anna fatwal mufti wa illam takun mulzimatan hukmun amun yata'allaqu bil mustafti wa bi ghairihi. Fatwa seorang mufti walaupun dia tidak mengikat, maka fatwanya itu berisi hukum am, hukum yang umum, sifatnya umum, berlaku untuk mustafti, untuk orang yang nanya, maupun orang yang tidak bertanya kepada dia. Fal mufti yahkumu hukman amman kulliyan. Maka seorang mufti itu menghukumi hukum yang sifatnya umum, yang sifatnya kulli, general. Anna man fa'ala kadza tarattaba 'alaihi kadza. Contohnya dia mengatakan siapa yang melakukan ini maka akan menghasilkan itu. Wa man fa'ala wa man qala kadza lazimahu kadza. Siapa yang mengatakan itu maka nanti konsekuensinya begitu. Contohnya misalnya ditanya, Ustaz, suami saya mengatakan gini, ini cerai apa enggak, Ustaz? Maka Ustaznya menjawab, kalau suaminya mengucapkan lafaz cerai atau talak secara shar'i maka jatuh cerai. Kalau tidak maka tidak jatuh cerai. Nah, ini hukum am ini. Ini berlaku untuk semua orang ini. Jawaban seperti ini. Kalau suaminya mengucapkan kata cerai dengan shar'i, dengan tegas, atau talak dengan tegas, maka jatuh cerai. Tapi kalau suaminya tidak mengatakan itu, maka belum jatuh cerai. Nah, ini hukum am. Semua berlaku ini. Tidak hanya yang nanya. Bikhilafil qadhi, berbeda dengan qadhi, fa inna hukmahu juz'iyyun khasun 'ala syakhsin muayyanin. Maka hukum yang dia putuskan bersifat parsial, bersifat khusus
khusus pada orang tertentu. La yata'addahu ila ghairihi, tidak melebar, tidak meluas kepada orang yang lain. Nah, tadi tentang masalah si yang nanya tadi benar-benar cerai atau tidak, qadhi yang menentukan. Ya, kalau Ustadz hanya menjelaskan kaidahnya. Tentang apakah dia benar-benar cerai atau tidak, ya, dibawa ke pengadilan. Ya, dibawa ke pengadilan, nanti hakim yang memutuskan. Dan putusannya berlaku untuk dia. Ya, berlaku untuk dia. Adapun laki-laki yang lain yang sama-sama mengatakan kata-kata yang bermakna cerai, ini belum tentu. Ya, belum tentu berlaku hukumnya yang diputuskan tadi. Jadi mufti itu menjelaskan hukum yang am, kalau qadhi menjelaskan hukum yang juz'i khas, sifatnya parsial dan khusus untuk orang-orang tertentu. Ini bedanya antara fatwa dengan hukmul qadhi. Kemudian al-mas'alatu tsalitsatu, masalah yang ketiga. Hukmul fatwa, hukum berfatwa. Lama kana hukmul fatwa mimma tatatarraqu ilaihi al-ahkamu at-taklifiyatu al-khamsatu. Hasuna tawdihu dzalika fi ma yati. Ketika hukum fatwa itu merupakan salah satu metode untuk mengetahui hukum taklifi yang 5, maka akan sangat baik kalau kita jelaskan dalam beberapa poin berikut ini. Yang pertama, hukmul ifta'i fil asli jaizun. Hukum berfatwa, hukum asalnya boleh. Faqad thabata 'ani sahabati radhiyallahu ta'ala anhum annahum kanu yaftuna an-nas. Dan telah sahih dari para sahabat bahwasanya dahulu mereka berfatwa kepada manusia. Para sahabat berfatwa kepada manusia. Wa minhum al-mukthiru fi dzalika wal muqillu. Ada sahabat yang banyak berfatwa, ada sahabat yang sedikit berfatwa. Kadzalika kana fit tabi'ina wa tabi'ihim wa man ba'dahum. Demikian juga para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in dan orang-orang setelah mereka juga berfatwa. Wala budda lin-nasi min ulama'in yas'alunahum wa muftina yastaftunahum. Dan manusia itu pasti mau nggak mau mereka akan nanya kepada ulama dan mereka akan minta fatwa kepada mufti. Allah Ta'ala firman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang tahu kalau kalian nggak tahu. Surat An-Nahl 43 dan Al-Anbiya ayat ke-7. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ala sa'alu id lam ya'lamu fa innama syifa'ul 'ayyi as-su'alu. Kenapa kalian tidak bertanya kalau kalian nggak tahu? Karena obat dari ketidaktahuan adalah bertanya. Di catatan kaki nomor 5, qala dzalika lis-sahabati alladziina aftau bil ightisali lirrajuli alladzi asabahu ihtilamun. Faghtasala kama. Sababul wurud dari hadis ini, hadis ala sa'alu idlam ya'lamu fa inna syifa'al ayyi fa inna masyifa'ul ayyi as-su'al. Adalah Nabi ucapkan kepada para sahabat yang mereka minta fatwa atau yang mereka berfatwa tentang wajibnya mandi kepada seseorang laki-laki yang dia mimpi basah. Ya, kemudian alladzi asabahu ihtilamun faghtasala famata. Yang dia mimpi basah, kemudian dia mandi, kemudian dia mati. Karena dia luka kepalanya. Ya, dia kejatuhan batu, kepalanya bocor, kemudian dia kehilangan banyak darah, kemudian malamnya mimpi basah. Kemudian si laki-laki ini tanya, wahai teman-temanku, apakah saya tetap wajib mandi? Karena saya sedang sakit ini. Saya sedang bergesi, ya, saya kehilangan banyak darah. Apakah saya wajib mandi? Karena saya mimpi basah. Nah, maka teman-temannya memfatwakan
oh kamu wajib mandi, kan selama masih ada air wajib mandi. Kalau nggak ada air baru tayamum, kan ada air. Akhirnya si laki-laki ini mandi dan akhirnya mati. Karena dia emang sudah awalnya sudah kehilangan banyak darah, sudah sakit, ya. Dan harusnya kalau dia mandi, kalau dia mandi itu akan membahayakan dia, dan dia malah mandi. Falamma balagha dzalika an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala qatalahumullahu. Ketika kabar itu sampai ke telinga Nabi SAW, bahwasanya ada laki-laki yang minta fatwa, difatwakan oleh sahabatnya untuk mandi, padahal dia harusnya nggak mandi, ternyata tayamum. Maka Nabi marah dan dikatakan, qataluhu. Sungguh si teman-temannya ini telah membunuh dia. Qatalahumullah, semoga Allah membinasakan mereka, teman-temannya. Ila akhir hadis, sampai akhir hadis. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan yang lainnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'. Maka hadis ini memberikan kita pelajaran bahwasanya orang jahil kalau berfatwa dan fatwanya salah tidak dikasih udzur. Orang jahil kalau berfatwa dan fatwanya salah tidak dikasih udzur. Maka Nabi ancam, qatalahumullah. Sungguh mereka telah membunuh temannya. Semoga Allah binasakan mereka. Ini keras sekali. Semoga Allah bunuh mereka. Keras sekali. Padahal mereka berfatwa karena kejahilan. Nah, maka orang jahil kalau salah beramal bisa dapat udzur. Orang jahil salah dalam sholat, salah dalam puasa, salah dalam muamalah bisa dapat udzur. Tapi kalau salah dalam berfatwa, dari kasih udzur. Karena orang jahil jangan berfatwa. Ya, orang jahil jangan berfatwa. Kemudian poin yang kedua, waqad yakunul ifta'u wajiban. Terkadang fatwa itu hukumnya wajib. Wadzalika idza kana al-mufti ahlan lil ifta'. Ini kalau orang yang ditanya itu memang layak untuk berfatwa. Wa kanatil hajatu qa'imatan, dan memang ada kebutuhan. Walam yujad muftin siwahu, dan tidak ada mufti yang lain. Fa yalzimuhu wal halatu kadzalika fatwa man istaftahu. Maka wajib bagi dia dan keadaannya seperti itu untuk memberikan fatwa kepada orang yang bertanya kepada dia. Contohnya, ini contoh sederhana. Tadi kan kita sudah baca hukum asal fatwa boleh. Ya, kalau ada akhwat santri mat ilmi ditanya sama temannya, misalnya apa hukumnya pakai jilbab? Misalnya orang awam. Memangnya pakai jilbab itu wajib ya? Orang awam nanya. Maka boleh nggak si santri mat ilmi ini mengatakan, oh wajib, pakai jilbab hukumnya wajib. Ini fatwa loh. Fatwa itu kan menjelaskan hukum, didahului oleh pertanyaan, dan orang yang jawab tahu dalilnya. Berarti si santri ini sedang berfatwa. Apa hukumnya pakai jilbab? Oh wajib, pakai jilbab kamu. Nah, maka fatwa seperti ini nggak terlarang, boleh. Bahkan tadi bisa jadi wajib. Ya, ketika tidak ada orang lain yang bisa menjawab, karena ini temannya, dia tidak akan nanya kepada orang lain, dan dia butuh jawaban itu, karena dia mungkin mau pakai jilbab. Ya. Kalau ditunda malah nanti lama nggak pakai jilbab, maka wajib jawab. Oh wajib pakai jilbab buat kamu. Kamu wajib pakai jilbab. Segera saya beliin jilbabnya. Jadi boleh seperti ini. Jangan mengatakan misalnya ada temannya nanya pakai jilbab, nanya apa